Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sok keras yang kalau mati lampu gak bisa nafas. Iki menewongi. Maaf ya. Oke, tema malam ini adalah hobi. Saya punya pertanyaan. Hobi-hobi apa yang islami? Daripada ketemu langsung saya jawab ya. Jawabannya hobi itu saudah. Anjay ya. Ya, ngomongin hobi, ketika saya pada hari Senin di info tema hobi adalah muncul keresahan yang tak henti-henti. Dikarenakan teman-teman sudah tahu bahwa hobi saya yang paling aneh. Afif hobinya jelas, bola jelas, Om Biber hobinya jelas, jogging jelas, kemudian Mas Fakih hobinya motor jelas. Nah, hobi saya klenik, sangat gak jelas. Jelas-jelas apa yang menyegarkan? Jelas yang isi minuman dari Cafe Tebing Botani. Berplas dulu. Gratis satu. Baik. Ya. Ketika ngomongin hobi klinik, saya yakin kawan-kawan ini beberapa ini pasti awam dengan kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh orang yang berhobi klinik. Tapi beberapa bakal tahu, kita akan bedah tuntas setajam singlet di sini ya. Hobi klinik, kegiatan yang pertama disebut dengan contohnya mediumisasi. Mediumisasi ini adalah ada seorang mediator, kemudian ada orang yang akan menarik sosok yang akan dimasukkan ke mediator. Contoh ya, tarik. Ini biasanya dilakukan di tempat yang lapang, nggak bisa tempat sempit seperti ini. Nanti kalau saya masukin sendiri, saya keluarin sendiri, bingung-bingung sendiri saya. Akhirnya saya tarik, kemudian tarik dimasukkan. Ketika dimasukkan, tiba-tiba dia langsung kan biasanya duduk begini. Mau ribet ini. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jat, sudah masukkan, langsung dia langsung gini. Wah, diam. Kemudian satunya langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niki? Siapa ini? Mungkin ada yang dari luar kota ya. Kemudian, sinten. Aku ki mbahmu. Duh. Mbah kula tilem Mbah Samijan. Loh iya aku ki mbahmu, lho apa aku ditarik mrene. Ternyata sukmanya mbahnya yang ditarik ya. Langsung. Dolanan kok ngene mulai kan, ayo mulai. Paling ku anu togel kon bisuwi kan ya. Itu mediumisasi teman-teman. Ambekan dulu ya. Saya beri plus dulu. Aduh, maum usia ya. Kemudian kegiatan yang kedua itu adalah uji nyali. Ada orang yang ditaruh, satu atau beberapa orang ditaruh di tempat yang sepi, tempat yang gelap biasanya, taruh, kasih baju coklat, kasih baret, kasih asduk, kasih waktu 2 hari, persami ya. Kemudian ketika dia gak kuat, maka dia bisa melambaikan tangan. Itu untuk uji nyali. Dan yang terakhir kegiatannya itu adalah penarikan benda pusaka atau benda-benda yang mistis. Jadi saya datang ke tempat-tempat mistis, kemudian kita analisa dulu, kadang kita harus melakukan meditasi, ketika ketemu langsung, kemudian kita cari misalkan ke sini, nah kemudian ternyata misalkan ketemu di daerah sini, kita langsung fokus, sini kumpul, bantu saya ya, tarik ya, Bismillahirrahmanirrahim, langsung kemudian berat. Nah di sini tidak mudah, karena kita harus mewujudkan benda yang ada di dalam, kita wujudkan untuk keluar. Kemudian kita berusaha sampai berkali-kali, ketika sudah dapat, sudah bisa, langsung itu harus cepat. Cepet wadai. Setelah ditarik ternyata pohong. Tiba nyolong pohong ya. Tarik lagi telo, tarik lagi mangkok, dadi kolek ya.
Itulah yang namanya beberapa kegiatan dari yang namanya klenik. Setelah itu kita tidak hanya akan membahas tentang klenik, tentang hal benda-benda pusaka dan sebagainya, tapi kita akan membahas yang namanya ataupun merosting para demit. Demit yang beruntung yang kita roasting pada malam ini adalah si poci atau pocong. Pocong ini rata-rata memiliki 165 sampai 170 cm, berat 70 kg, kemudian bertanding 21 kali, kalah 20 kali ya. Kita sambut, poci datang dia, tak jegal kemudian jatuh ya. Jadi pocong. Kemudian kelebihannya dia menjuarai lari karung antar demit. Kemudian kelemahannya adalah dia tidak bisa menggunakan sandal rematik yang dari kayu, gak kuat dia. Sandal rematik ya, itu untuk poci. Kemudian yang kedua, hantu yang imut, yang sok manis yaitu Mbak Kunti. Yang ketawanya itu menggemaskan. Yih, malam hari ya. Mbak Kunti ini memiliki hobi dua yaitu tertawa dan menggantung-gantungkan kakinya. Tahukah Anda kenapa kuntilanak dikasih nama Kunti atau kuntilanak dikasih nama kuntilanak? Kemarin saya sempat podcast sama dia di hari malam Jumat kemarin. Saya tanya, Mbak Kunti, kenapa saya dikasih nama kuntilanak? Lah iyalah Mas, kan saya kuntilanak, saya yang mengeluarkan, saya yang melahirkan, jadi saya kasih nama kuntilanak. Oh begitu, terus kalau yang membuat itu bukan kuntilanak, tapi kuntul bapak. Kemudian kelebihannya, kuntilanak kelebihannya, maaf ya para editor ya. Kuntilanak itu kelebihannya dia bisa menjadi ringtone untuk menakuti teman-teman kita. Kemudian kuntilanak ini kelemahannya ya yang tadi, nggak beranilah saya sebutkan lagi, bisa didis saya nanti ya, itu kelemahannya ya. Kemudian hantu yang terakhir yang akan kita roasting adalah si hitam gelap penuh dengan bulu yaitu Om Gendruwo. Saya nggak begitu berani karena dia kuat ya, tapi kita simpel-simpel aja. Hobinya adalah memperkosa manusia, wanita, kecuali dia homo ya, Gendruwo homo ya. Tipenya kayak Om Bibir biasanya ya. Kemudian Gendruwo ini hobinya memperkosa dan bahkan info yang saya terima dalam semalam dia bisa sampai 10 kali. Bahkan yang pernah diperkosa mungkin nyari dia itu, nyari lagi. Karena suaminya, karena dia datang menyerupai suaminya atau pacarnya datang kemudian dia memperkosanya. Dan kelemahannya si Gendruwo tersebut itu adalah, ini nyata ya, ini real ya bisa dipraktekkan, yaitu biji salak yang dalam satu buah itu isinya 3, ini real. Real, benar-benar real. Saya podcast lagi tuh, benar-benar kita komunikasi. Jadi dalam satu biji salak, dalam satu salak itu bijinya ada 3. Kemudian sampean bakar bijinya, sampean taruh di kain mori, sampean taruh di pintu. Itu, dia tidak akan berani masuk karena itu pantangannya. Tapi untuk mencari biji salak 3 dalam satu buah itu sangat susah. Mumpung murah sekarang, sampean ke Sabtuan, ya 10 kilo, 10.000 3 kilo, sampean makan, sampean cari. Kalau masih nggak dapat, sampean makan sendiri 3 kilo, minimal mengurangi kemencretan. Ya. Nah, oke, itu terkait dengan para demit, mereka sudah mulai berdatangan, saya ganti tema aja. Ngomongin mistis itu tidak lepas juga dengan saya pernah belajar yang namanya ilmu kebal. Ilmu kebal itu adalah kita nggak mempan. Saya pernah diperbantukan di Bogor, Jawa Barat, kos saya dengan kantor saya itu jalan kaki, tempatnya anak tawuran, STM tawuran. Ini real di Jawa Barat. Kemudian ketika saya pulang ada anak tawuran. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa gear motor, ada yang bawa rantai motor, ada yang bawa bengkel motor. Nah, kemudian saya lewat aja, setelah saya lewat, kemudian teman-teman itu teriak-teriak,
Mas Fer, hati-hati Mas Fer, awas kena bacok nih. Tapi saya real yuk, lewat aja, kebal gak ada masalah ya, lewat. Nah kemudian setelah saya lewat, saya disamperin. Kamu ini ngawur, kamu ndak hati-hati, kalau mati kamu gimana? Apa kata kamu? Mati. Ya. Mati itu bukan saya kena bacok, mati bukan saya kena tembak, mati itu ketika saya dilupakan. Sekian, saya Ferry, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Ferry, lucu sekali Ferry.